Bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang keanekaragaman dan kesehatan tenaga kerja. Jadi next. Ini ada kelompok kami, mungkin sudah pada kenal, bisa dilanjut aja. Ada outline-nya. Yang pertama itu kita membahas tentang intervensi keanekaragaman tenaga kerja, di mana nanti itu ada tujuan intervensinya, tahapan penerapannya, sama hasil intervensi keanekaragamannya. Terus yang kedua kita juga membahas tentang intervensi stres dan kesehatan karyawan. Ada tujuan intervensinya, tahapan penerapan, dan hasil manajemen stres serta intervensi kesehatannya. Next. Kita masuk ke intervensi keanekaragaman tenaga kerja. Next. Jadi di sini intervensi keanekaragaman tenaga kerja itu dirancang untuk menyesuaikan praktik sumber daya manusia untuk tenaga kerja yang semakin beragam. Jadi dia itu dirancang untuk mengatasi tantangan dalam mengelola tenaga kerja yang semakin beragam, kayak dalam hal usia, jenis kelamin, ras, orientasi seksual, disability, dan nilai-nilai budaya. Bisa di next. Kita masuk ke tujuannya. Next. Yang pertama itu ada model intervensi HRE menunjukkan bahwa pendekatan keragaman organisasi itu merupakan fungsi dari tekanan internal dan eksternal terhadap keragaman. Jadi dia itu artinya organisasi itu perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut itu saat merancang kebijakan sumber daya manusia untuk mengatasi keragaman isunya. Jadi organisasi juga perlu mengidentifikasi tekanan internal dan eksternalnya, sehingga ketika menentukan strategi, jadi intervensinya itu tepat untuk memastikan implementasi kebijakan sumber daya manusia. Terus yang kedua ada perspektif manajemen dari resistensi terhadap pembelajaran aktif dan strategi manajerial. Jadi ini mengacu pada sikap atau pandangan manajemen organisasi terhadap keberagaman yang dapat mencangkup penolakan resistensi terhadap pembelajaran aktif sama strategi marginal itu contoh dari perspektif yang tidak mendukung adanya keberagaman. Jadi oleh karena itu penting bagi manajemen untuk memiliki kesadaran dan pemahaman manajemen. Tanggapan strategis organisasi itu dapat berkisar dari reaktif ke proaktif. Nah, kalau reaktif ini biasanya terjadi ketika organisasi itu menanggapi situasi atau masalah yang muncul. Nah, si reaktif ini cenderung dia nunggu masalah itu tuh besar gitu loh, baru dia turun tangan. Nah, kalau proaktif itu sebaliknya. Dia kalau ada masalah itu langsung mengantisipasi situasi atau masalah itu. Dan dia juga bisa merencanakan kalau masalah kedepannya itu gimana dia dapat mengantisipasinya. Yang keempat, ada gaya pelaksanaan organisasi dapat berkisar dari episodik ke sistematik. Nah, kalau gaya pelaksanaan episodik ini biasanya itu terjadi ketika organisasi itu menangani masalah atau situasinya secara terpisah. Jadi, dia tanpa mempertimbangkan dampaknya secara keseluruhan. Kalau sistematik itu sebaliknya, dia melibatkan penggunaan pendekatan yang lebih terstruktur dan terencana dalam menangani situasi atau masalah yang terjadi dalam organisasi. Bisa di next. Kita masuk ke tahapan penerapan. Next. Yang pertama itu ada usia. Di sini penyesuaian terhadap kemampuan dari perbedaan usia, di mana untuk mengatasi implikasi dari pengaruh usia di tempat kerja, kita mesti nih kelompok usia yang tua gitu kan, itu tuh lebih dikurangi pekerjaan fisiknya gitu loh dibanding yang muda. Jadi dia lebih ke pengalaman sama pengetahuan. Soalnya yang lebih tua itu kan udah pasti tahu kan
Nah, terus itu yang kedua ada jenis kelamin. Di sini penyesuaian terhadap kebutuhan dari masing-masing gender. Nah, maksudnya di sini tuh kita itu di tempat kerja itu harus memperhatikan perbedaan gender sama mengambil tindakan yang sesuai. Kayak misal di rancangan itu kan disebutkan, jadi misal kayak kita itu memperhatikan perbedaan biologis sama fisiologis antara laki-laki dan perempuan saat menentukan persyaratan fisik untuk pekerjaan tertentu. Atau kita memberikan jadwal itu beda antara laki-laki dan perempuan. Soalnya biasa perempuan itu kan ada pekerjaan rumah juga kan yang ingin diselesaikan. Nah, untuk yang ketiga itu ada ras dan etnis, itu pelatihan dan pembinaan, melakukan pelatihan dan pendidikan itu supaya membantu membangun kesadaran sama pemahaman tentang perbedaan gitu kan. Nah, dia juga menciptakan apa yang namanya itu CDO atau Chief Diversity Office. Jadi dia bekerja sama gitu perusahaan talenta gitu, dia merekrut pegawai yang dominan kulit hitam gitu loh, jadi kayak dia tidak membeda-bedakan antara ras atau etnis gitu. Terus itu yang keempat ada orientasi seksual. Nah, ini pendidikan dan pelatihan untuk menghilangkan diskriminasi, dapat membantu membangun kesadaran sama pemahaman tentang keragaman orientasi seksual di antara karyawan dan manajer. Ini juga membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT. Terus yang kelima ada disabilitas. Nah, kalau disabilitas itu dalam dunia kerja gitu kan, karyawan penyandang disabilitas ini dapat memberikan kontribusi biasanya kan berharga, walaupun dia ada sedikit kekurangan, cuma pasti dia itu memberikan kontribusi gitulah di tempat kerjanya. Jadi di sini tuh makanya diperlukan pelatihan untuk membantu manajer itu memahami kebutuhan karyawan yang disabilitas tadi nih supaya pekerjaannya itu dapat terselesaikan. Dan juga manajer ini perlu memahami kebutuhan apa aja sih yang karyawan disabilitas itu mau dengan gangguan dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Jadi next. Ya, selanjutnya budaya dan nilai. Jadi praktikum manajemen harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai nilai budaya dan mendukung orientasi karir dan keluarga. Keragaman budaya memiliki implikasi organisasi yang luas. Budaya yang berbeda mewakili berbagai bahasa, nilai etika kerja, dan norma perilaku yang benar. Next. Bisa di next. Sistem penghargaan. Jadi organisasi itu perlu menerapkan inovasi ini untuk membuat karyawan atau organisasi yang lain tuh misalnya dapat bervariasi, jadi bisa membawa manfaat positif. Jadi biar karyawan tuh bisa gitu loh, apa sih? Meningkatkan efektivitas pekerja gitu. Terus bisa di next. Bantuan perawatan anak dan perawatan ketergantungan juga mendukung gaya hidup yang berbeda. Nah, contohnya itu ada di Stride Right Corporation. Dia membuat pusat perawatan anak antara generasi Stride Right, menampung 55 anak antara usia 15 bulan dengan usia 6 tahun. Itu dia mendirikan ini untuk mensurvei organisasi bahwa 25% karyawan menyediakan semacam perawatan orang tua dan bahwa 30% tambahan mengantisipasi melakukan dalam waktu 5 tahun. Next.
hasil intervensi keanekaragaman. Next. Intervensi keragaman tenaga kerja telah berkembang pesat di ODI selama lebih dari 3 dekade. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi keanekaragaman sangat lazim di organisasi besar dengan manajemen senior yang ramah, keanekaragaman dan kebijakan sumber daya manusia. Dan evaluasi internal program pelatihan keanekaragaman di sikap positif di perusahaan manufaktur besar menunjukkan perubahan sikap positif selama periode 3 bulan. Sehubungan dengan emosi reaksi membuat penilaian reaksi perilaku dan dampak organisasi. Next. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu intervensi stres dan kesehatan karyawan. Jadi, organisasi itu sudah membuat yang namanya ISP, yaitu program bantuan karyawan. Itu untuk mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan peduli untuk kesejahteraan karyawan mereka. Data juga menunjukkan bahwa penekanan yang lebih besar pada kesehatan tenaga kerja dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan wilayah. Pengendalian biaya perusahaan multinasional Eropa juga membuat tertarik untuk mengurangi absensi dan meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan. Next. Apa sasarannya? Lanjut. Next. Kesejahteraan atau kesejahteraan individu terdiri dari various life atau non-work satisfaction enjoyed by individuals, work and job-related satisfaction, and general health. Kesehatan adalah subkomponen dari kesejahteraan dan mencakup faktor mental, psikologis, dan fisiologis. Kesejahteraan mempengaruhi hasil pribadi dan organisasi, termasuk asuransi, produktivitas, dan biaya asuransi kesehatan. Next. Kita masuk pada tahapan penerapan, yaitu tahapan penerapan atas intervensi stres dan kesehatan, yaitu dia melibatkan diagnosis stres. Jadi kita harus mengetahui penyebabnya, kenapa itu terjadi, karena apa. Terus juga kita berikutnya kita akan mengurangi dan mengatasi stres. Jadi ketika kita udah tahu, kita dapat melakukan perubahan untuk mengatasi stres dan penyebabnya tersebut. Nah, tahapan penerapannya ini sebenarnya stres itu menurut buku referensi itu adalah reaksi orang terhadap lingkungannya. Jadi stres ini ada yang positif, ada yang negatif. Stres positif ini ketika dia itu berdampak pada motivasi, inovasi. Itu misalnya kayak dia dapat promosi atau kenaikan jabatan. Jadi dia merasa tugas yang diberikan itu adalah sebuah motivasi karena dia udah dipercaya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan stres yang negatif itu misalnya seperti dia mendapatkan pekerjaan di luar dari atau jauh dari kesanggupannya dia. Jadi dia tuh merasa kayak dituntut terus, tidak dapat dukungan, sehingga dia mendapatkan stres yang negatif. Jadi stres ini ketika dia terlalu rendah tuh misalnya pekerjaannya itu jauh dari kemampuannya, jauhnya itu di bawah dari kemampuannya, kayak menyebabkan kebosanan. Kalau yang terlalu tinggi itu menyebabkan dia stres. Jadi kayak misalnya stresnya dia tuh dikasih kerjaan yang jauh dari kemampuan alias di atas dari kemampuan. Jadi dia ngerasa tertekan dan dia ngerasa itu bukan nggak bisa diselesaikan, sehingga dia mengalami stres. Nah, pertama ketika kita akan mendiagnosis stres dan menyadari penyebabnya, itu ada dua. Yang pertama ada stres di tempat kerja atau stresor tempat kerja, dan ada perbedaan individu. Stresor tempat kerja itu meliputi keseimbangan antara pekerjaan dan kemampuan pekerjaan. Jadi bagaimana ketika kemampuan antara si pekerja
dan juga pekerjaan yang diberikan. Jadi kemampuan dan pekerjaan yang dia dapatkan itu sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi atau tidak jauh di bawah dari kemampuannya. Yang kedua itu ada harapan dan bagaimana peran dalam melakukan pekerjaan. Biasanya itu ada harapan diri sendiri dan harapan orang lain terhadap pekerjaan tersebut. Kayak misalnya harapan diri sendiri, dia merasa kayaknya aku harus bisa ngerjain ini selesai seperti ini. Sedangkan itu jauh dari harapannya. Yang kedua itu biasanya ada harapan dari orang-orang itu berharap dia itu dapat mengerjakan ini, padahal itu tuh belum tentu gitu. Nah, jadi itu bisa menyebabkan stres. Yang ketiga itu ada ambigu peran atau kurang memahami dengan jelas terhadap pekerjaan. Jadi pekerja ini belum mengetahui pekerjaannya dia itu sebagai apa, job desk-nya itu melakukan apa aja, sehingga dia ini kurang paham, kurang jelas terhadap pekerjaannya, dan itu dapat menimbulkan stres. Yang keempat itu ada konflik peran atau karyawan yang menerima harapan yang bertentangan dan tidak tercapai. Jadi harapan-harapannya itu tadi akan ada harapan dari diri sendiri dan orang lain. Kalau di sini lebih dari orang lain. Orang lain memberikan harapan yang tidak sesuai dengan job desk-nya, dan dia juga tidak bisa menyelesaikannya, dan itu dapat menyebabkan stresor yang negatif. Berikutnya itu ada perbedaan individu. Perbedaan individu itu sebenarnya ada berdasarkan kayak biologis gitu. Cuman di sini dia lebih mengarah ke tipe A dan tipe B. Tipe A itu lebih mengarah ke ketidaksabaran, kompetitif, ambisius. Dia lebih berorientasi pada waktu sehingga dia kurang toleransi terhadap keterlambatan. Dan tipe B itu dia lebih ke santai, fleksibel, toleransi dia lebih ke toleransi terhadap keterlambatan, tetapi dia kurang kompetitif. Dilihat dari resiko stres negatif dan gangguan kesehatan, itu tipe A lebih beresiko tinggi terhadap stres negatif dan gangguan kesehatan dibandingkan dengan tipe B. Lalu bagaimana sih kita mengurangi dan mengatasi stres? Pertama kita harus melakukan pemetaan terhadap diagnosis stres tadi. Kita harus mengetahui dia itu stresnya seperti apa, karena apa, kurang apa, atau mungkin dia tipe orang seperti apa. Kita dapat melakukan melalui wawancara dan juga melalui kuesioner. Setelah itu kita juga dapat mengetahui informasi profil kesehatannya dia, apakah dia punya riwayat penyakit tertentu dan lain sebagainya. Lalu ketika udah diketahui, kita dapat melakukan manajemen terhadap stres, yaitu dengan mengurangi dan mengatasi stres tersebut. Biasanya itu ada mengarah kedua, antara kita memperbaiki sistem dalam pekerjaan atau tempat kerja tersebut, atau kita membantu memanajemen stres orang tersebut agar dia dapat menghadapi stresnya dengan baik. Namun karena stres itu mencakup reaksi orang dan terhadap lingkungannya, jadi dua komponen terhadap intervensi pekerjaan dan juga manajemen kesehatan terhadap orang itu sangat penting. Jadi yang pertama kita dapat melakukan klasifikasi peran. Klasifikasi peran ini kita dapat memperjelas peran dan tanggung jawabnya. Kita memberitahu dia ini perannya sebagai apa, yang dilakukan itu apa-apa saja. Misalnya kan manajer itu dia luas, dia bisa berinteraksi dengan banyak orang. Nah, tetapi biasanya manajer itu kurang mengetahui job desk yang jelas atau job desk inti yang harus diselesaikan itu seperti apa. Yang kedua itu adalah hubungan yang mendukung. Kita tuh bisa mengurangi dan mengatasi stres ketika kita memiliki hubungan yang mendukung, antara itu karyawan, antara itu atasan, bawahan, atau partner kerja. Jadi kepercayaan dan kepedulian itu dapat mengurangi dan mengatasi stres. Yang ketiga itu ada cuti kerja. Cuti kerja itu kebanyakan seperti negara Amerika Serikat, itu dia pekerjaannya itu durasinya lama, tetapi cutinya itu hanya sebentar dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi durasi dan fleksibilitas cuti itu dapat mengurangi dan mengatasi stres. Misalnya juga kalau ada cuti berbayar itu kalau misalnya perusahaan menawarkan cuti tetapi dengan sekalian liburannya atau ke destinasi tertentu, itu dapat mengurangi dan mengatasi stres. Yang keempat itu ada fasilitas kesehatan, yaitu program manajemen hidup sehat. Jadi ketika biasanya ada perusahaan itu dia menambahkan intensif terhadap finansial ketika dia karyawannya mau bergabung pada program manajemen hidup sehat, misalnya kayak pengecekan jantung, pernafasan, dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada program bantuan karyawan,
yaitu program bantuan mengatasi masalah pribadi atau pekerjaan. Biasanya perusahaan itu dapat memberikan program bantuan karyawan seperti ini. Jadi kayak misalnya bantuan terhadap pengelola keuangan yang udah dikasih, pengelola masalah-masalah terhadap lingkungannya. Jadi sehingga dia tuh dapat mengatasi stres-stres yang ada di lingkungannya dengan baik. Nah, lalu yang terakhir itu setelah kita mengetahui tahapan penerapan sama apa tadi cara mengurangi sama mengatasinya itu terakhir kita dapat hasil dari menerapkan manajemen stres dan intervensi kesehatan itu. Selanjutnya, nah hasilnya itu nggak selalu positif ya, bisa negatif juga. Nah ini hasil positifnya dulu, hasil positif dari manajemen stres yang pertama itu peningkatan kesejahteraan mental. Maksudnya itu manajemen stres yang efektif itu dapat berdampak positif pada kesejahteraan mental individu. Ini mencakup peningkatan dalam hal seperti kepuasan hidup, optimisme, terus rasa harga diri sama kebahagiaan. Dalam hal seperti kepuasan hidup, optimisme, rasa harga diri dan kebahagiaan, individu ini yang mampu mengelola stresnya dengan baik cenderung memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik secara keseluruhan. Baru berikutnya ada juga positif tuh peningkatan produktivitas. Maksudnya itu stres yang berlebihan dapat mengganggu konsentrasi, fokus, dan kinerja individu. Dengan mengelola stres dengan baik, individu ini dapat meningkatkan produktivitas mereka di tempat kerja atau dalam tugas sehari-hari mereka. Mereka cenderung lebih efektif dalam menyelesaikan tugas, mengambil keputusan yang tepat, dan menjaga motivasi yang tinggi. Terus yang terakhir, peningkatan hubungan interpersonal. Maksudnya itu misalnya stres yang tidak terkendali ini dapat memengaruhi hubungan interpersonal antar individu seperti hubungan antar karyawan gitu. Manajemen stres yang efektif didapat nih mampu membantu individu lebih baik dalam mengelola emosinya, komunikasi, dan konflik yang pada gilirannya dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain. Nah itu. Terus next. Nah ini ada hasil negatifnya. Yang pertama itu gangguan kognitif dan emosional. Maksudnya itu stres yang tidak terkendali dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan emosional seseorang. Individu dapat mengalami stres yang berlebihan dapat mengalami kesulitan dalam konsentrasinya dalam bekerja misalnya. Terus fokusnya juga dan pengambilan keputusannya juga. Mereka juga mungkin mengalami perubahan mood yang menurun drastis, mungkin kecemasan yang meningkat dan gangguan tidur yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Terus yang kedua, penurunan produktivitas dan kinerja. Maksudnya itu misalnya stresnya agak terkendali nih, itu dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan kinerja di tempat kerjanya atau dalam tugas sehari-harinya kalau dia tidak dapat mengelola stresnya dengan baik. Terus yang terakhir itu masalah hubungan interpersonal ya lawannya tadi ya. Ini bisa apa namanya antar karyawan itu bisa mengganggu fokusnya, terus tiba-tiba moodnya turun, tiba-tiba emosi gitu dia. Terus next. Lalu hasil positif intervensi kesehatan. Itu yang pertama ada peningkatan kesehatan fisik, peningkatan kesejahteraan mental, sama peningkatan produktivitas dan kehadiran. Ya maksudnya kalian sudah tahu lah ya. Terus next.
Baru tuh ada hasil negatifnya juga dari intervensi kesehatan ini. Yang pertama, perasaan kewalahan atau tekanan tambahan. Terus ketidakpatuhan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Kalau misalnya mereka tuh tidak mengelola stresnya dengan baik, itu tuh bisa dia tuh nggak fokus, terus tidak mencapai tujuannya. Tuh yang terakhir peningkatan biaya atau keterbatasan akses. Maksudnya kalau dia tidak mengelola stresnya dengan baik itu dia bisa mengeluarkan biaya lebih gitu. Misalnya dia sudah terlanjur nih, kena mentalnya kan, dari yang tahu. Terus itu dia ke psikolog, kan bayar lagi tuh. Nah itu negatifnya. Next. Yang terakhir itu kesimpulannya. Jadi penting untuk dicatat bahwa hasil dapat bervariasi tergantung pada desain intervensi yang dilakukan, karakteristik populasi yang diteliti, dan faktor-faktor lainnya. Nah, karena itu penting untuk mempertimbangkan konteks dan bukti ilmiah yang ada saat merencanakan dan mengimplementasikan program manajemen stres dan intervensi kesehatan dalam organisasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.